Yunus bin Matta semula adalah seorang rasul yang dikirim kepada Bani Israel, yang dirinya menegaskan berulang-ulang bahwa akan ada bencana besar apabila Bani Israel tidak mau bertobat. Ketika Yunus sangat yakin bahwa ada bencana besar segera menimpa Bani Israel, pada akhirnya ia mendapati banyak orang di antara Bani Israel bertobat karena ada nabi lain yang berhasil mengajak mereka meninggalkan berhala-berhala. Yunus pun menganggap dirinya sendiri sebagai seorang pendusta dan penjahat yang telah mengancam Bani Israel. Di sisi lain, Yunus menjadi kesal dan tidak mau diutus oleh Allah ketika mendapat perintah untuk memperingatkan penduduk Ninawa, suatu kaum yang keras kepala, penyembah berhala, dan suka melakukan kejahatan. Yunus pun meninggalkan Bani Israel dalam keadaan marah dan malu dan ingin pergi sejauh mungkin, walaupun ia mengakui dan menerima tugas ini setelah mendapat cobaan berat. Secara berulang kali Yunus memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah, apalagi karena Yunus bukan dari kaum mereka. Hanya ada dua orang yang bersedia menjadi pengikutnya, yaitu Rubil dan Tanu. Rubil adalah seorang yang alim bijaksana, sedang Tanu adalah seorang yang tenang dan sederhana. Keadaan Yunus setelah meninggalkan Ninawa tidak menentu, ia mengembara tanpa tujuan dengan putus asa dan merasa berdosa. Akhirnya ia tiba di sebuah pantai, dan melihat sebuah kapal yang akan menyeberangi laut. Ia menumpang kapal itu, dan ketika telah berlayar tiba-tiba terjadi badai yang hebat. Kapal bergoncang, dan para penumpang sepakat untuk mengurangi beban dengan membuang salah seorang di antara mereka ke laut. Undian pertama jatuh pada Yunus, namun undian diulang karena penumpang merasa Yunus tidak layak dibuang sedang ia orang yang mulia. Tapi pada pengulangan yang kedua, dan ketiga, tetap nama Yunus yang keluar. Yunus sadar itu adalah kehendak Allah, ia kemudian rela menjatuhkan diri ke laut. Allah kemudian mengirim ikan nun, dalam tafsir disebut ikan paus untuk menelan Yunus. Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Ketika Yunus mendengar ucapan tasbih dari kerikil di bawah laut, maka di kegelapan perut ikan itu Yunus berdoa, "Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Pada keadaan ini Yunus berada dalam tiga kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala. Dan ingatlah kisah Zunnun, yakni Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya dan menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah, 3 hari. Menurut Abu Ja'far Shodiq, 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik, 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Sya'bi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Di dalam perut ikan nun, Yunus bertobat meminta ampun dan pertolongan Allah. Ia bertasbih selama 40 hari dengan berkata, "Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat zolim." Allah mendengar doa Yunus, dan memerintahkan ikan nun mendamparkan Yunus di sebuah pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu, yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu." Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon labu, agar Yunus yang kurus dan lemah tak berdaya dapat bernaung dan memakan buahnya. Selanjutnya, Allah memerintahkan Yunus agar kembali kepada kaumnya.
Maka Nabi Yunus melaksanakan perintah itu. Ia pergi mendatangi kaumnya dan memberitahukan kepada mereka wahyu yang diterimanya dari Allah. Ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Karenanya mereka tidak dapat menerimanya untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka turun-temurun. Apalagi pembawa agama itu adalah seorang asing tidak seketurunan dengan mereka. Mereka berkata kepada Nabi Yunus, "Apakah kata-kata yang engkau ucapkan itu kedustaan? Apakah yang engkau anjurkan kepada kami tentang agama barumu itu? Inilah Tuhan-Tuhan kami, yang sejati yang kami sembah dan disembahkan oleh nenek moyang kami sejak dahulu. Alasan apakah yang membenarkan kami meninggalkan agama kami, yang diwariskan oleh nenek moyang kami dan menggantikannya dengan agama barumu? Engkau adalah orang asing yang datang pada kami agar kami mengubah keyakinan kami. Apakah kelebihanmu sehingga mengajari dan menggurui kami? Hentikan perbuatan sia-siamu itu. Penduduk Ninawa tidak akan mengikutimu karena kami teguh dengan ajaran nenek moyang kami." Nabi Yunus berkata, "Aku hanya mengajakmu beriman dan bertauhid sesuai dengan amanah Allah yang wajib kusampaikan padamu. Aku hanyalah pesuruh Allah yang ditugaskan mengeluarkanmu dari kesesatan dan menuntunmu di jalan yang lurus. Aku sekali-kali tidak mengharapkan upah atas apa yang kukerjakan ini. Aku tidak bisa memaksamu mengikutiku. Namun jika kamu tetap bertahan pada akidah moyangmu itu, maka Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebenaran akan risalahku, dengan menurunkan azab yang pedih padamu, seperti yang terjadi pada kaum-kaum sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, dan Samud." Mereka menjawab dengan menantang, "Kami tetap tidak akan mengikuti kemauanmu dan tidak takut ancamanmu. Tunjukkan ancamanmu jika kamu termasuk orang yang benar." Nabi Yunus tidak tahan lagi dengan kaum Ninawa yang keras kepala. Ia pergi dengan marah dan jengkel sambil meminta Allah menghukum mereka. Sepeninggal Nabi Yunus, kaum Ninawa gelisah, karena mendung gelap. Binatang peliharaan pun mereka gelisah, wajah mereka pucat pasi, dan angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Mereka takut ancaman Yunus benar-benar terjadi atas mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa Yunus adalah orang yang benar, dan ajaran Islam dari Allah. Mereka kemudian beriman dan menyesali perbuatan mereka terhadap Yunus. Mereka lari tunggang-langgang dari kota mencari Yunus sambil berteriak meminta pengampunan Allah atas dosa mereka. Allah yang Maha Pemaaf pun mengampuni mereka, dan segera seluruh keadaan pulih seperti sedia kala. Penduduk Ninawa kemudian tetap berusaha mencari Yunus agar ia bisa mengajari agama dan menuntun mereka di jalan yang benar. Kaum Yunus disebut dalam Al-Quran sebagai satu-satunya kaum yang berhasil menerima dan bertobat setelah mendengar seruan seorang Rasul.